Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,25% ke angka 5.115. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang laporan keuangan kuartal ketiga masih bagus dan secara teknikal juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 10.600. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham AALI masih bergerak sideways dan masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 11.100. Jadi minggu lalu saham AALI sempat naik tinggi di atas resistennya, tetapi pada saat penutupan tetap turun di bawah harga resistennya. Dan hari ini ditutup turun mendekati daerah support di EMA 50. Jadi jika kita lihat, walaupun saat ini turun, tapi saham AALI saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya saat ini saham ini masih bergerak uptrend. Cuma memang untuk jangka pendek saat ini masih bergerak sideways. Teman-teman bisa perhatikan di daerah sini. Ini untuk teman-teman yang kemarin baru mempelajari video tentang candlestick, baru saya jelaskan tentang pola candle shooting star. Pada saham ALI juga kemarin sempat terbentuk pola ini. Jadi setelah terbentuk pola shooting star, setelah itu saham ALI mulai turun dari uptrendnya. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, setelah terbentuk shooting star, mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu berita tentang laporan keuangan dari saham ini. Teman-teman bisa lihat di berita kontan ini dituliskan bahwa laba bersih saham AALI melesat hingga kuartal ketiga. Jadi sampai kuartal ketiga ini masih positif. Dan untuk kuartal ketiga ini masih naik 7% lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi secara fundamental saham juga bagus, dan untuk technical saat ini juga bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham ini. Dan jika kita lihat data pergerakan asing, selama bulan Oktober, asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya saham ALI masih berpeluang untuk bergerak sideways dan turun menuju support di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 10.400. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, bisa tunggu di daerah support ini. Karena jika kita perhatikan support di EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat. Karena telah beberapa kali saham ini turun mendekati atau menyentuh daerah support di EMA 50 masih berhasil rebound. Jadi teman-teman bisa tunggu, apabila terkonfirmasi rebound, teman-teman bisa entry. Karena saat ini juga masih banyak sentimen positif untuk saham ini. Pertama dari laporan keuangan yang bagus, secara teknikal juga bagus, dan saat ini setahu saya juga harga CPO juga masih ada peluang untuk bergerak naik. Jadi apabila nanti keluar berita saham harga CPO masih terus naik, ada potensi saham ALI juga naik kembali menuju resisten di harga 11.100. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.790. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini ERA masih bergerak sangat uptrend. Dan hari ini sempat naik menyentuh harga 1.900. Tapi pada saat penutupan, candle yang terbentuk merupakan candle hitam, dan jika kita perhatikan
mirip dengan pola candle shooting star. Jadi teman-teman harus hati-hati pada pergerakan saham ERA dalam 1 minggu ini. Jadi tetap seperti penjelasan saya pada video tentang shooting star, kita harus tunggu adanya konfirmasi. Bukan berarti terbentuk tanda shooting star atau pola shooting star pasti akan reverse trend. Belum tentu, kita tetap harus tunggu adanya konfirmasi. Jadi kita tunggu candle pada perdagangan besok harinya. Tapi secara tren saat ini masih bagus karena masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan tinggi hari ini memang karena keluar berita ERA juga laporan keuangannya bagus. Jadi sekarang kita lihat berita untuk ERA. Untuk kinerja ERA juga sampai kuartal ketiga masih bagus. Karena pada saat kuartal ketiga masih naik 1% lebih jika dibandingkan dengan tahun lalu. Karena ada keluar berita bagus ini, baru hari ini ERA ditutup naik lumayan tinggi. Cuma terlihat adanya kenaikan sampai 1.900, setelah itu dibuat turun kembali di bawah harga 1.800. Jadi hati-hati, kenaikan hari ini jebakan oleh bandar. Karena saat ini belum terkonfirmasi ERA berhasil break dari resisten di harga 1.800. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Jadi kenaikan ini dimanfaatkan bandar untuk melakukan distribusi di harga atas. Karena itu pada saat kenaikan tinggi, bandar langsung distribusi dan harga dibuat turun kembali. Sedangkan untuk data pergerakan asing, terlihat hari ini asing juga melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat pada saat bulan Oktober, asing terlihat awal-awalnya masih terus melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini asing sudah terlihat mulai keluar dari saham ini. Jadi asing saat ini sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham ERA saat ini, untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu ERA terkena pullback sementara dan rebound baru teman-teman entry. Karena jika kita lihat secara candle kurang bagus karena ada terbentuk shooting star. Dan untuk bandarmologi juga terlihat hari ini bandar dan asing malah melakukan distribusi. Jadi paling aman apabila teman-teman baru mau entry, tunggu ERA turun kembali menuju support di harga 1.700 dan rebound, teman-teman bisa entry. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ini ERA gagal bertahan di atas harga 1.700, teman-teman bisa tunggu di daerah support di harga 1.610 atau di garis EMA 50-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang membeli saham ERA di sekitar garis EMA 50 pada kondisi di sekitar harga 1.600 atau 1.500-an, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi apabila bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, saham ini masih layak untuk di hold untuk jangka menengah. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka pendek dan teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1.500-an sampai 1.600, boleh pertimbangkan take profit apabila ERA gagal bertahan di atas harga 1.700. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Hari ini Inco ditutup naik 5% lebih ke harga 4.270. Dan jika kita lihat di pergerakan hari ini Inco malah sempat naik menuju harga 4.500. Jadi sempat naik lumayan tinggi, setelah itu ditutup di harga 4.270. Dan secara tren jika kita lihat Inco juga saat ini masih bergerak uptrend. Jadi untuk jangka menengahnya masih bergerak uptrend. Dan apabila teman-teman tanya kenaikan hari ini termasuk shooting star atau enggak, karena polanya hampir mirip dengan saham ERA, ini saya bilang ini bukan shooting star. Alasannya karena Inco saat ini untuk jangka pendeknya sudah mulai bergerak sideways. Jadi Inco telah beberapa kali berusaha untuk break dari harga 4.350 masih gagal. Jadi bisa kita lihat secara tren jangka menengah memang masih uptrend.
masih uptrend. Tapi untuk jangka pendek bisa kita lihat pada posisi ini saham Inco sudah bergerak sideways karena telah beberapa kali saat naik menyentuh resisten di harga 4.350 gagal break. Jadi walaupun saat ini terbentuk pola seperti shooting star, ini bukan shooting star. Jadi belum bisa kita bilang ada peluang untuk terkena reversal trend. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, coba pelajari kembali video yang baru saya bikin minggu lalu tentang shooting star ini. Jadi untuk resisten saat ini di harga 4.350 dan untuk supportnya saat ini berada di harga 4.000. Jadi bisa kita lihat berusaha naik ke harga resisten, gagal break, turun menyentuh harga 4.000, masih rebound, ini naik lagi, gagal break, turun lagi ke daerah support dan masih rebound. Jadi saat ini sudah mulai bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Tapi memang untuk jangka menengah masih bergerak uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan untuk beritanya memang hari ini lumayan heboh karena Inco dilaporkan kenaikan laba bersihnya 47.000% lebih. Dan jika kita lihat alasannya di sini ada alasannya, ada sebabnya kenapa laba Inco lonjak 479 kali lipat. Tapi teman-teman bisa baca sendiri di website Kontan. Untuk link nanti coba saya taruh di bagian deskripsi. Tapi intinya Inco sampai kuartal ketiga ini juga masih naik, laporan keuangannya atau laba bersihnya masih naik dibandingkan tahun lalu. Ini yang membuat hari ini Inco pada saat pembukaan langsung terbentuk gap up. Nah, setelah kita tahu laporan keuangan dan secara teknikal, sekarang kita coba lihat bagaimana data broker summary-nya. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan distribusi. Jadi dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini walaupun 2 hari terakhir Inco asing melakukan distribusi, secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi untuk kedepannya masih sangat bagus. Jadi minimal sampai Januari tahun depan prospek Inco untuk pergerakannya masih bagus. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mendapatkan di sekitar garis MA50 ini, hold saja apabila memang tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Inco hari ini, bisa amati saham ini. Apabila terkonfirmasi berhasil break dari harga 4.350, teman-teman bisa entry. Karena ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 5.000. Tapi ingat, target 5.000 ada potensi tercapai apabila berhasil break dari resisten ini. Karena apabila masih gagal break, Inco masih akan bergerak sideways. Dan apabila masih gagal break, maka akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 4.000. Jadi teman-teman amati, apabila dalam 1 minggu ini gagal break dari harga 4.350, teman-teman tunggu di harga 4.000. Jadi saat menyentuh atau mendekati harga 4.000 Inco berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Dan apabila mau trading jangka pendek, swing trade saja, beli sekitar harga 4.000. Apabila menyentuh resisten harga 4.350 masih gagal break, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.